Salah satu contoh sebagai wujud ikhtiar batiniyah doa kita kepada Allah, apa yang dilakukan oleh pengurus NU Ranting Mandangin Timur ini dengan membaca burdah mengelilingi Pulau Mandangin, ini adalah salah satu ikhtiar atau usaha pengurus NU Ranting Mandangin yang kemudian dikenal dengan NU Rahmati Ranting Mandangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'da. Para pemirsa channel Arfi 99 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di momen dimana negara kita, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya, semuanya siaga satu terhadap merebak dan mewabahnya COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona ini. Ini masalah serius, jangan sampai dibuat candaan, gurauan, karena ini terkait keberlangsungan hidup kita, terkait dengan keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Lantas bagaimanakah sikap kita selaku warga negara yang baik dan juga orang mukmin yang baik menyikapi mewabah dan merebaknya COVID-19 atau virus corona ini? Paling tidak ada dua langkah yang harus kita tempuh. Pertama adalah ikhtiar atau berusaha, usaha zahir yang harus kita lakukan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat kepada apa yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. Itu sebagian dari wujud ikhtiar zahir kita, seperti cuci tangan, hidup bersih, pola hidup bersih dan sehat, dan sudah selayaknya kita mengikuti anjuran para ahli, dalam hal ini dokter. Tiada lain itu sebagai wujud, sebagai bentuk ikhtiar zahir kita agar supaya kita terselamatkan dari virus corona ini. Kemudian asumsi-asumsi yang merebak di masyarakat, buat apa kita diisolasi, kita di lockdown dan lain sebagainya, toh walaupun pada intinya kita akan mati, akan tetap mati. Ini paham-paham yang salah, ini keyakinan-keyakinan yang kurang baik, bahwa tawakal itu boleh, tapi harus dilalui oleh usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar sebelumnya. Tidak serta-merta kita tawakal menghadapi masalah, kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, tidak. Mengingat di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah onta saya ini saya ikat dulu kemudian saya tawakal kepada Allah, atau mungkin onta saya ini saya lepas, tidak saya ikat, saya pasrah kepada Allah?" Maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, baru kemudian kamu pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikat onta ini adalah ikhtiar kita, ikhtiar zahir kita kepada Allah, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar zahir kita kepada Allah, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana umpama kita juga kalau hanya berdasar tawakal tanpa diiringi dengan ikhtiar terlebih dahulu menghadapi wabah ini, menghadapi ujian ini, menghadapi COVID-19 atau corona ini, saya mengambil contoh seperti ini. Ada seseorang yang duduk santai di tepi pantai, sedangkan musim itu gelombang sangat besar, air laut juga sangat besar. Kemudian ada yang bilang, "Mas, jangan duduk di tepi pantai agar supaya kamu tidak basah
pakaianmu tidak basah, atau mungkin kamu akan tergulung ombak. Maka orang ini bilang yang di tepian pantai, wah sudah, apa kata Allah, saya pasrah sama Allah. Kalau memang waktunya saya digulung ombak, ya sudah, apa kata Allah. Ya jangan menghindari atau pergi dari tepian pantai agar supaya tidak kena ombak atau basah anggota tubuh atau pakaian kita. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Yang penting kita ikhtiar pola hidup sehat, jaga makan, istirahatnya sesuai dengan anjuran para dokter dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini adalah ikhtiar zahir kita agar supaya virus atau wabah ini segera diangkat oleh Allah dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alayya an as'a wa laysa alayya idrakun najah. Kewajiban kita hanya ikhtiar, kewajiban kita hanya berusaha. Urusan akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dulu, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan sebagai mukmin yang baik adalah tetap berdoa, tetap taqarrub kepada Allah, tetap memohon, meminta, menangis kepada Allah agar supaya wabah virus corona ini segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar yang harus kita lakukan. Ikhtiar yang kedua adalah berdoa, taqarrub kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang dianjurkan para ulama. Ada kalanya dengan kunut nazilah, kita membaca kunut di selain sholat subuh dan sholat witir, duhur, asar, dan sholat-sholat selain subuh. Disunatkan ketika ada musibah, ketika ada bala, disunatkan untuk membaca kunut nazilah. Kenapa kita harus melakukan ikhtiar yang kedua yang berupa berdoa, taqarrub, bermunajat, memohon, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Karena bukan hal yang mustahil para pemirsa, bahwa corona atau COVID-19 ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita telah jauh dari Allah. Kita telah sangat-sangat jauh atau bahkan na'udzubillah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap detik dan setiap menit Allah memberikan kebaikan-kebaikan sangat banyak sekali kepada kita. Dan kita tidak mau mensyukuri dengan cara tetap mendekatkan diri, beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Bisa jadi ini adalah sebuah peringatan agar supaya kita dengan peringatan datangnya wabah corona ini, Allah mendekatkan kita dengan cara itu, sehingga kita mau bermunajat, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Man lam yuqbil 'ala Allah bi malatafatil ihsan, quyida ilaihi bi salasilil imtihan." Bahwa barang siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah, tidak taqarrub kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, sedangkan Allah sudah memberikan ribuan bahkan banyak kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan menyeret orang yang demikian itu dengan rantai ujian dan cobaan agar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh juga yang harus kita lakukan, semisal kita istighosah, tidak harus dengan jamaah yang banyak, tidak harus dengan masa yang banyak, karena itu sudah menjadi larangan dari pemerintah untuk membuat acara dengan masa atau jamaah yang banyak. Bisa saja kita baca burdah di rumah dengan keluarga, anak istri di rumah, atau mungkin bisa saja kita istighfar, perbanyak di rumah dengan keluarga, baca sholawat dan hal-hal yang lainnya, yang itu merupakan bagian dari taqarrub kita, permohonan kita dan nangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh sebagai wujud ikhtiar batiniyah, doa kita kepada Allah, apa yang dilakukan oleh pengurus NU Ranting Mandangin Timur ini dengan membaca burdah mengelilingi Pulau Mandangin. Ini adalah salah satu ikhtiar atau usaha pengurus NU Ranting Mandangin yang kemudian dikenal dengan NU Rahmati Ranting Mandangin Timur, seperti yang bisa Anda lihat bersama-sama. أشهد أن لا إله إلا الله فلا طيبا ولا هم الجبال تسل عنهم مصابهم وأرض من
الملك والرحمن وتسلنا من ذي شقاق وما تبغينا من حكم سوى فرد ولم أغل ولم تكن لك من أحيانا إلى أن اشتكت قدمهم وفوق جواره بالحسن والقيام خيفة من حر نار لظى أتفتها الرلظى من وردها ثياب كأنها الحوض تبيض الوجوه بها من الأساة وقد جاءوا كالهمام وكسرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تجبل لحسد الرها ينكرها تجاولا. Demikian, mudah-mudahan kita tetap berdoa, kita tetap mawas diri, waspada boleh. Anjuran agama kita harus waspada, mawas diri, tapi panik dan takut yang tanpa diiringi dengan ikhtiar terlebih dahulu, ini jangan. Waspada boleh, panik dan takut tanpa diiringi ikhtiar, jangan. Ikhtiarlah semampu dan sebaik mungkin, baik itu ikhtiar zahir dengan mengikuti petunjuk pemerintah, dengan mengikuti petunjuk para ahlinya, dokter dan lain sebagainya, dan ikhtiar batin terus kita tingkatkan, taqarrub, bermunajat, berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Covid-19 virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa dengan nikmat, dengan khusyuk dan tenang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.